ba'd. Saudaraku seiman seagama, saudaraku sesama umat manusia, saudaraku sesama warga bangsa Indonesia yang berbahagia. Apa hukumnya sebelum takbiratul ihram, sebelum kita membaca Allahu Akbar, takbir pertama kali dalam sholat kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari gangguan, dari godaan setan. Jadi misal sebelum kita Allahu Akbar, kita baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allahu Akbar. Atau kita baca Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Ada di surah Al-Mu'minun ayat 97-98. Rabbi, wahai Tuhan, a'udzubika, aku berlindung kepadamu, min hamazatis syayatin, dari bujuk rayu, dari godaan setan-setan. Wa a'udzubika, dan aku berlindung kepadamu, wahai Tuhan, ayyahdurun, jangan sampai setan itu datang ke dalam diriku, ke dalam hatiku. Nah, sebelum Allahu Akbar kita membaca itu. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Apa hukumnya? Apa hukumnya? Mungkin akan ada di antara kalian yang menjawab, oh itu bid'ah, itu nggak ada contoh dari Nabi. Nabi kalau sholat langsung Allahu Akbar, nggak ada baca ini itu. Mungkin. Boleh jadi ada juga di antara kalian yang diam saja tidak menjawab karena merasa belum tahu. Buat Anda semua, buat kalian semua nih, dengerin penjelasannya. Dengerin penjelasannya, semoga kalian semua menjadi faham setelah penjelasan ini saya sampaikan. Selanjutnya, ketika kalian sudah faham dengan masalahnya, silahkan simpulkan apa hukumnya memohon perlindungan kepada Allah sebelum takbiratul ihram. Apakah itu bid'ah ataukah sunnah? Dalam urusan agama, jangan pernah memvonis bid'ah, sunnah, jangan pernah memvonis halal, haram, boleh, tidak boleh sebelum kita tahu pasti. Dalam urusan agama, mau mengatakan boleh atau tidak boleh, harus punya dasar, harus punya dalil. Mau menyatakan bid'ah atau sunnah, harus punya dalil. Jangan asal ngomong. Pernah seorang sahabat Nabi namanya Utsman bin Abil As radhiyallahu an. Utsman bin Abil As radhiyallahu an. Beliau sang sahabat ini curhat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal yang beliau curhatkan adalah bahwa beliau merasa setan seringkali mengacaukan pikiran beliau ketika beliau mengerjakan sholat, sehingga antara jiwa raga, antara hati pikiran itu tidak menyatu. Selengkapnya adalah dalam hadis sahih berikut ini. An Abil Alla radhiyallahu an,
anna Utsman bin Abil As radhiyallahu anhu atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna syaitana qad hala baini wa baina salati wa qiraati yalbisuha alayya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzaka syaitanun yuqalu lahu khinzibun. Ada yang membaca khanzabun, ada yang membaca khinzabun. Nggak masalah, kita salah menyebut nama setan nggak ada masalah. Dzaka syaitanun yuqalu lahu khinzibun, khinzabun, khanzabun. Fa idza ahsastahu fata'awwad billahi minhu watfil ala yasarika salasan. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim 5868. Imam Ahmad dan Imam Muslim, hadisnya sahih. Dari Abil Alla radhiyallahu an, bahwa sahabat Nabi Utsman bin Al-As bin Abil As radhiyallahu an mendatangi Nabi. Begitu sudah di hadapan Nabi, sahabat Utsman bin Abil As berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya setan seringkali menghalangi antara sholatku, antara aku dan sholatku, serta bacaan-bacaanku. Yalbisuha aliyya, setan mengacaukan semuanya. Bacaan jadi ngelantur, bacaan jadi nggak konsentrasi, nggak terhayati. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, dzaka syaitanun yuqalu lahu khinzibun. Khinzabun, khanjabun. Oh, itu tuh. Setan yang suka mengacaukan kalian dalam sholat kalian, itu dipanggilnya setan khinzib, khinzab atau khanzab. Jadi di hadis ini Rasul mengakui adanya setan yang suka mengganggu sholat seseorang. Adanya setan yang suka mengganggu sholat seseorang. Bagaimana saran Rasul? Saran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza ahsastahu, jika kamu merasa sholatmu kok diganggu oleh setan, sholat nggak konsentrasi, jika kamu merasa sholatmu diganggu oleh setan, saran Rasul, fata'awwad billahi minhu, maka mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan itu. Kita mau sholat nih, baru mau takbir udah perasaan macam-macam. Hal-hal yang sebelumnya nggak ingat, tiba-tiba ingat, itu setan tuh. Nah, saat itu kita baca mohon perlindungan pada Allah, seperti baca yang ada di tadi surah Al-Mu'minun 9798. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Terus Allahu Akbar. Ketika ini kita praktekkan, jangan katakan bid'ah. Berarti kita melaksanakan perintah Rasul. Kita melaksanakan perintah Rasul. Jadi sebelum kita takbiratul ihram, kita memohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan, baik itu setan menungso, manusia, atau setan jin. Itu perintah Rasul. Walaupun memang tidak ada hadis yang menyebutkan Rasul sebelum takbiratul ihram baca a'udzubillah, walaupun gak ada hadis, tapi ini hadis qauliyah Rasul. Rasul menyuruh sahabatnya yang ketika mau sholat merasa diganggu oleh setan, mohon perlindungan. Fata'awwad billahi minhu, mohonlah perlindungan kepada Allah dari godaan setan itu. Redaksi permohonannya silahkan saja.
Rasul nggak sebutkan di sini. Pokoknya mohon perlindungan. Boleh a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Boleh. Boleh Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Boleh. Jangan katakan bid'ah. Jadi bagi orang, khususnya bagi orang-orang yang merasa terganggu, merasa diganggu oleh setan ketika dia akan mengerjakan sholat, lalu dia memohon perlindungan pada Allah, hukumnya sunnah. Ada perintah kedua yang dilakukan oleh Rasul, yang disampaikan oleh Rasul, waqfil ala yasarika salasan, meludahlah ke arah kirimu 3 kali. Tapi perintah yang ini nggak mungkin kita terapkan. Kita sholat di masjid, hambalnya cakep banget, kita merasa terganggu. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Kita meludah, ya diomelin. Nah, perintah pertama, memohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan, itu dapat kita laksanakan. Apa yang terjadi dengan sahabat Utsman bin Abdul As? Qala, kata sang sahabat, fa fa'altu dzalik. Saran Rasul itu pun aku praktekkan, aku jalankan. Fa adhabahullahu anni, maka semenjak saat itu setiap kali aku sholat, aku membaca memohon perlindungan kepada Allah, Allah hilangkan godaan setan itu dari diriku. Ini hadis sahih. Saudaraku yang berbahagia, jadi memohon perlindungan kepada Allah sesaat sebelum kita takbiratul ihram, khususnya bagi kita yang merasa pada saat kita akan sholat kok digoda oleh setan, itu adalah sunnah. Memohon perlindungan kepada Allah sebelum takbiratul ihram, perlindungan dari godaan gangguan setan adalah sunnah. Ingat ini. Jadi andaikan kita suatu saat bermakmum di satu tempat, si imam nih sebelum takbiratul ihram dia baca macam-macam bacaan-bacaan yang intinya untuk menjaga, memohon perlindungan dari setan. Misal, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nasi malikin nasi ilahin nasi min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Nah, ketika kita mendapati imam seperti itu, setelah itu baru dia Allahu Akbar. Jangan hal itu menjadikan hati kita terusik. Jangan hal itu menjadikan hati kita merasa terganggu. Kita merasa, wah imamku ini belum udah melakukan bid'ah. Jangan. Itu menandakan kita belum tahu. Jadi dalam urusan agama, ketika ada orang melakukan sesuatu yang kita belum tahu, jangan langsung bid'ah, jangan langsung. Karena besar kemungkinan beliau yang melakukan sesuatu yang kita belum tahu, beliau sudah tahu ilmunya, sedangkan kita belum tahu. Ini yang terbaik supaya ukhuwah Islamiyah tetap terjalin. Mantapkan di hati, pasti beliau sudah tahu ilmunya bahwa hal itu boleh, aku belum tahu. Nah, selesai sholat, kita bisa silaturahim, kita bisa ngobrol, kita bisa nanya, maaf Pak, tadi sebelum takbiratul ihram Bapak baca ini, itu hukumnya bagaimana? Alasannya apa? Dengan bahasa yang baik, insya Allah. Jangan seperti peristiwa yang ada di satu wilayah. Ada anak-anak muda, dia main hadroh di masjid, langsung dikatain bid'ah, haram, nggak boleh. Ketika ditanya balik, mana dalil yang menyatakan ini bid'ah? Loh, aku nggak perlu dalil, justru kamu yang melakukan yang perlu tahu dalilnya. Dia melarang kok nggak tahu dalil. Jadi mau melarang, mau memerintahkan, dalam urusan agama kita harus paham terlebih dahulu. Yang jelas, silaturahim sesama muslim, hubungan persaudaraan bukan permusuhan, hukumnya wajib. Semoga
dengan taufik, hidayah, dan ma'unah dari Allah, kita sesama muslim, walaupun ada perbedaan-perbedaan, tetap punya jalinan persaudaraan yang erat. Amin ya rabbal alamin.